Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat bertemu kembali pada kuliah Farmasi Fisik 2 bersama saya Sutriyo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dispersi kasar. Dispersi kasar merupakan salah satu sistem di dalam sediaan farmasetik. Ada dua bentuk sediaan yang terkait dengan dispersi kasar, yaitu sediaan emulsi dan sediaan suspensi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suspensi farmasetik. Berdasarkan ukuran partikel, sistem dispersi dibagi menjadi tiga, yaitu dispersi molekular, di mana partikel terdispersi berukuran kurang dari 1 nanometer, kemudian dispersi koloid dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 nanometer sampai dengan 0,5 mikrometer, dan dispersi kasar dengan ukuran partikel yang terdispersi lebih dari 0,5 mikrometer. Suspensi farmasetik merupakan sistem dispersi kasar dengan ukuran partikel lebih dari 0,5 mikrometer. Definisi dari suspensi farmasetik ini menurut Farmakopeia Indonesia adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi di dalam fase cair. Atau suspensi juga merupakan dispersi kasar di mana partikel padat yang tidak larut terdispersi dalam medium cair dengan ukuran partikel secara umum lebih dari 0,5 mikrometer. Ada beberapa suspensi yang berukuran lebih dari 0,1 mikrometer. Beberapa partikel terlihat di bawah mikroskop biasa dan memperlihatkan terjadinya gerak bond jika dispersinya encer. Konsentrasi fase terdispersi pada suspensi biasanya tidak lebih dari 20%. Contoh atau jenis sediaan suspensi adalah suspensi oral, suspensi eksternal, dan suspensi parenteral. Gerakan bond yang terjadi pada partikel terdispersi di dalam suspensi yang encer merupakan gerakan acak dari masing-masing partikel. Gerakan bond ini dapat menetralisir dari gerakan atau gaya gravitasi yang akan menyebabkan partikel terdispersi menjadi mengalami sedimentasi atau mengendap. Nah, contoh sediaan suspensi yang ada di dalam pasaran, misalnya kita kenal ada suspensi oral adalah sirup antibiotik yang mengandung sekitar 125 sampai 500 mg per 5 ml. Suspensi untuk pediatrik biasanya berbentuk drops atau tetesan dengan konsentrasi bahan tersuspensi dapat menjadi lebih besar. Suspensi antasid dan radio opak yang biasa digunakan untuk radiologi mengandung padatan terdispersi dalam konsentrasi tinggi. Dan suspensi untuk penggunaan eksternal yang digunakan secara topikal biasanya didesain untuk sediaan dermatologi, sediaan kosmetik dengan tujuan untuk perlindungan. Sedangkan suspensi parenteral mengandung 0,5 sampai 30% partikel padat. Viskositas dan ukuran partikel adalah faktor yang sangat penting karena dapat mempengaruhi mudahnya injeksi digunakan pada suspensi parenteral. Dan juga akan mempengaruhi ketersediaan obat di dalam terapi depo. Ini adalah contoh beberapa suspensi, ya, baik suspensi untuk oral itu ada antibiotik, ada obat tetes ataupun antasid, suspensi untuk topikal, dan suspensi untuk parenteral. Nah, suspensi sebagai salah satu sediaan farmasetik tentunya harus memiliki karakteristik yang baik. Nah, karakteristik suspensi yang baik diantaranya adalah bahwa partikel yang tersuspensi tidak cepat mengendap. Kenapa tidak cepat mengendap? Karena untuk mendapatkan homogenitas dari zat aktif. Jika partikel tersuspensi cepat mengendap, maka pada waktu pengambilan obat, homogenitasnya akan menjadi tidak homogen atau partikel zat aktifnya tidak homogen, sehingga dosis yang diberikan tidak sama. Kemudian juga karakteristik berikutnya adalah suspensi harus bisa didispersikan kembali atau redispersible. Artinya partikel tersuspensi yang sudah mengendap mudah untuk didispersikan kembali dengan tenaga yang ringan, ya, dengan tenaga yang kecil, energi yang kecil, dan sebagainya. Kemudian suspensi yang baik juga harus mampu atau mudah mengalir sehingga mudah digunakan, mudah dituang. Dan khusus pada suspensi parenteral, salah satu karakteristik yang penting adalah bahwa suspensi tadi harus sharing ability. Artinya
dapat melewati jarum suntik yang digunakan, sehingga akan memudahkan di dalam penggunaannya dan tidak menimbulkan rasa sakit. Sedangkan untuk suspensi obat luar atau losio, ya, produk harus memiliki viskositas yang cukup rendah sehingga mudah menyebar pada permukaan yang akan digunakan. Kemudian juga produk cepat kering sehingga memberikan lapisan film pelindung elastis yang tidak mudah dihapus. Karena seperti kita ketahui bahwa biasanya suspensi untuk oral ini, untuk luar ini digunakan untuk perlindungan. Kemudian juga mempunyai warna dan bau yang dapat diterima oleh konsumen. Sedangkan karakteristik fase terdispersi ini yang sangat penting pada suspensi adalah bahwa pertama, distribusi ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel fase terdispersi ini sangat penting karena akan mempengaruhi beberapa karakteristik suspensi tadi. Kemudian juga luas permukaan spesifik, kemudian juga hambatan pertumbuhan kristal. Seperti kita ketahui tadi bahwa pada suspensi partikel terdispersi tadi adalah tidak larut, ya, sehingga ada kemungkinan terjadinya pertumbuhan kristal yang akan mempengaruhi homogenitas dosis zat aktif. Nah, dalam hal ini tentunya formulator harus dapat memastikan bahwa sifat-sifat ini tidak berubah selama pembuatan, sama penyimpanan, dan sebagainya. Nah, karena akan ada kemungkinan terjadinya perubahan bentuk polimorfisme. Nah, perubahan bentuk polimorfisme ini juga akan mempengaruhi karakteristik suspensi dan juga akan mempengaruhi efektivitas dari zat aktif di dalam sediaan. Misalnya, ada zat aktif yang memiliki bentuk polimorfisme dengan sifat yang berbeda. Biasanya sifat kelarutannya atau sifat solubilitasnya. Sehingga kalau selama penyimpanan terjadi perubahan bentuk menjadi bentuk polimorfisme yang kelarutannya kecil ataupun menjadi bentuk polimorfisme yang tidak stabil, maka akan mempengaruhi kualitas dari sediaan suspensi ini. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.